Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pastinya tetap semangat dan antusias kan? Oh iya, hari ini kan kita mau ibadah online sekolah minggu. David sudah siap nih. Teman-teman di rumah juga sudah siap kan? Supaya nggak berlama-lama, ayo kita mulai. Shalom adik-adik di rumah. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah online Gereja Kristus Jawaban. Wah, Kak Indri dan Kak Jeje seneng banget nih bisa bertemu dan beribadah lagi bersama adik-adik di rumah. Kak Jessica, Kak Indri seneng banget loh hari ini dan bersyukur punya Allah yang luar biasa dan kasih-Nya besar buat kita semua. Wah, keren! Ayo, gimana kalau kita ajak adik-adik di rumah untuk beribadah bersama dan memuji nama Tuhan? Ayo Kak, ayo adik-adik di rumah kita memuji nama Tuhan dengan semangat. Musik! Ayo adik-adik yang di rumah kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Ayo adik-adik lebih semangat lagi menggerakkan tangan dan kakinya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku. Ayo adik-adik kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua yang Tuhan beri kepada kita. Bapa, ku datang pada
syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ayo adik-adik, kita naikkan lagu ini lebih sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Puji Tuhan, adik-adik di rumah sudah memuji Tuhan dengan luar biasa. Bener banget, Kak. Adik-adik harus tetap semangat memuji nama Tuhan karena kasih Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Amin. Bener banget tuh Kak Jessica, karena kita harus terus selalu bersyukur atas kasih Tuhan dalam hidup kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Grace Esther. Lipat tangan, tutup matanya ya adik-adik. Kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan. Kini telah tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati kakak-kakak yang akan bawakan firman-Mu, agar firman yang akan disampaikan bisa kami terima dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Jikalau ada kuasa-kuasa roh kegelapan yang ingin mengganggu kami Tuhan, kami satukan hati dan memanggil nama-Mu yang berkuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami patahkan, kami hancurkan, kami usir keluar Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang berkuasa hadir di tempat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayo duduk yang manis ya, karena Kak Yulia akan membawakan firman Tuhan. Shalom adik-adik, berjumpa kembali dengan Kak Yulia. Firman hari ini kakak beri judul Air Bah Surut, yang diambil dari kitab Kejadian 8 ayat 1 sampai 22. Sebelumnya Kak Yulia mau mengingatkan kembali firman minggu lalu, di mana Tuhan mencurahkan hujan ke bumi selama 40 hari 40 malam. Untungnya adik-adik pada saat itu
Bapak Nuh dengar-dengaran kepada Tuhan. Sehingga Bapak Nuh beserta keluarganya aman di dalam bahtera. Bukan hanya mereka saja, tetapi segala ternak, binatang ada di dalam bahtera Nuh. Adik-adik bisa bayangkan pada saat situasi dalam bahtera itu, Nuh beserta keluarganya sibuk untuk mengurusi binatang-binatang tersebut, seperti memberi makan, membersihkan kotoran-kotorannya. Nah, selanjutnya, ayo siapa yang penasaran cerita berikutnya? Kakak ajak adik-adik dulu untuk menyimak video berikut ini. Silakan. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Di dalam kitab Kejadian 8 ayat 1 sampai 22, Kakak melihat ada hubungan timbal balik antara Allah dan manusia. Siapa manusia itu? Yaitu Bapak Nuh. Di mana Allah bertindak melihat bahwa hujan telah reda dan Allah mengingat Bapak Nuh, yaitu dengan meniupkan angin supaya air bah itu surut. Itu tindakan Allah. Dan untuk tindakan manusianya itu Bapak Nuh, dia tidak berdiam diri saja adik-adik, tetapi ada usaha untuk mengetahui sampai sejauh mana air bah itu masih mengenangi bumi, yaitu dengan melepaskan burung gagak. Di ayat 7 tersebut, burung gagak itu kembali adik-adik. Karena apa? Karena tidak ada tempat untuk berpijak, atau burung gagak itu tidak menemui pohon-pohonan atau tumbuh-tumbuhan untuk dia bisa mungkin berdiri di situ. Akhirnya burung gagak itu kembali. Beberapa hari kemudian, Bapak Nuh juga berusaha lagi untuk melepaskan burung merpati. Sampai 2 kali adik-adik, itu terdapat di ayat 8 dan 10. Nah, akhirnya Nuh dapat melihat puncak-puncak gunung terlihat. Dan Nuh melepaskan burung merpati sebanyak 3 kali. Dan burung merpati itu tidak balik adik-adik. Yang artinya ada tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan yang bisa burung itu berpijak. Apakah Nuh cepat-cepat keluar? Tidak adik-adik. Dia menunggu Tuhan untuk berfirman. Dia sabar menanti, dia setia menunggu Tuhan berfirman. Akhirnya
Jeng jeng jeng. Hal yang ditunggu-tunggu Nuh telah tiba. Allah berfirman di ayat 16 dan 17. Ayo adik-adik, kakak ajak baca bersama-sama firman berikut ini. Keluarlah dari Batra itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melatap yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Amin. Nuh dan keluarganya telah berada di dalam Batra untuk lebih dari setahun penuh adik-adik. Maka adik-adik bisa bayangkan betapa senangnya mereka dapat melihat keluar dan bisa hidup kembali. Dan tindakan Nuh tidak lupa begitu saja untuk kasih Tuhan. Ucapan syukur Nuh karena terbebas dari air bah bukan hanya di bibir saja adik-adik. Bapak Nuh mewujudkannya dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan Tuhan tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah dilakukannya." Apa saat ini adik-adik merasa bosan? Kembali terkurung di rumah karena masa pandemi kembali. Seperti Nabi Nuh pada saat di dalam Bahtera. Baru terbebas dari sekolah online. Adik-adik sekolah bisa tatap muka, bertemu dengan guru-guru, bertemu dengan teman-teman sekolah. Mungkin juga ada adik-adik yang kangen akan kantin sekolah. Jajanan favorit mungkin, seperti bakso, cilok, sempol, makanan dan macam-macam segalanya. Tiba-tiba adik-adik harus kembali daring karena wabah COVID kembali melanda. Sekarang apa hubungan timbal balik Allah dengan adik-adik? Allah telah memberikan adik-adik kesehatan, perlindungan, bahkan mencukupkan segala kebutuhan yang adik-adik perlukan. Dan tindakan apa adik-adik? Ya mungkin adik-adik bertindak untuk belajar lebih sungguh-sungguh karena harus belajar secara online. Kemajuan teknologi yang adik-adik dapat melalui handphone, laptop, PC, adik gunakan dengan baik, dengan bijak, supaya belajar adik-adik itu lebih baik lagi. Jadi gunakan kesempatan itu dengan baik. Dan mungkin di rumah juga adik-adik bisa membantu mama papa. Ya untuk hal-hal terkecil saja seperti membereskan tempat tidurnya, mungkin untuk nyapu-nyapu, pasti adik-adik bisa lakukan itu. Jadi adik-adik di dalam menghadapi situasi seperti ini, adik-adik juga harus berdoa dan berharap kepada Tuhan supaya wabah COVID ini segera berakhir. Dan ucapkanlah syukur senantiasa kepada Tuhan, percaya akan janji-janji Tuhan, dan selalu berharap kepadanya. Dan jangan lupa adik dengar-dengaran. Mungkin melalui saat teduh adik-adik yang setiap pagi adik-adik lakukan, melalui nasihat orang tua, melalui kakak-kakak guru sekolah minggu, banyak hal yang adik-adik harus pelajari dari segala situasi yang ada seperti saat ini. Demikian firman kakak pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dari firman yang kita dengar, kita harus belajar dengar-dengaran dan taat akan firman Tuhan. Bener banget Kak Jessica, selain itu kita harus melakukan apa yang menjadi tugas kita dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Iya Kak, Kak Jessica juga mau belajar bersyukur dan taat akan firman Tuhan. Good, nah sekarang saatnya kita ayat Hafalan. Ayat hafalan kali ini diambil dari kitab Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amin.
Adik-adik, ayo kita ulangi sekali lagi, ikutin gerakan Kak Indri dan Kak JJ. Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amin. Hai teman-teman, sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya berkreativitas. Siapkan bahan-bahannya dan perhatikan dengan baik. Gimana? Mudah kan? Yang mau hasil karyanya ditampilkan bisa kirim ke guru kelas masing-masing paling lambat hari Senin jam 5 sore. Dan untuk teman-teman lainnya yang sudah beribadah bersama kami melalui tayangan ibadah online hari ini, dapat juga mengirimkan keseruan dan hasil karyamu ke link WhatsApp yang ada di deskripsi box. Kami tunggu foto dan videonya. Ingat, paling lambat hari Senin jam 5 sore. Sekarang kita lihat foto dan video kiriman dari teman-teman kita untuk aktivitas minggu lalu ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Seru banget ibadah hari ini, Kak. David mau hidup benar sesuai kehendak Allah. Good, David. Dan jangan lupa untuk taat pada firman Tuhan supaya hati Tuhan boleh senang. Sebelum mengakhiri ibadah kita pada hari ini, Kak Yulia akan tutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, Kakak pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh beribadah, kami telah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terlebih kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami boleh belajar untuk dengar-dengaran pada Engkau Tuhan, taat pada setiap firman-Mu, dan kami boleh melakukannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya ada perlindungan, ada penjagaan Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Sampai jumpa di ibadah